Maju
wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Kebaikan. Yang saya hormati dari sini, apakah ini SMK Negeri 1 Pakuan Ratu sudah lepas tanggung jawab? Jawabnya tidak. Karena anak-anak berada pada kami ada fase E dan fase F di dalam kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kritikan sebenarnya hari ini perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan kritikan ini disampaikan kepada para wali siswa yang kelas 11 dan kelas 10. Karena hari ini saya melihat ada di antara para wali murid yang baru hadir ke sekolah ini di saat anak-anaknya masuki pelepasan. Padahal kami berharap Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu wali murid serta masyarakat setiap waktu harus mempertanyakan kepada kami di sini, anak saya sudah bisa apa? Bapak dan Ibu wali murid, bagaimana sekarang pemikiran anak-anak kita? Dengan kegalauan, kemana saya setelah ini? Bapak dan Ibu wali murid juga kebingungan. Mau kemana anak saya? Bekerjakah? Tidak punya koneksi, tidak punya relasi. Hari ini cukup sulit. Melanjutkan ke perguruan tinggi, bagaimana dengan biaya UKT-nya? Dan yang terakhir, mereka harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sekarang bagaimana kita mengukurnya sama-sama dengan Bapak dan Ibu wali murid? Skill apa sih yang sebenarnya sudah dimiliki oleh anak-anak kita selama 3 tahun ini? Yang seyogyanya Bapak dan Ibu tanya kepada kami, prosesnya seperti apa? Ini merupakan pelajaran ke depan, dan tolong pesan ini disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada siswanya di SMK N1 Pakuan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelepasan hari ini bukan merupakan akhir di SMK anak-anakku semua. Pemerintah menyiapkan ada yang namanya instrumen. Di SMK ini ada yang namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. Detik ini perusahaan-perusahaan manakah yang sedang menerima tenaga-tenaga kerja, calon-calon tenaga kerja di sebuah perusahaan? Lengkap kami informasinya. Untuk anak-anakku semua, setelah hari ini Anda dilepaskan sebagai status siswa, jangan sungkan untuk datang kembali. Tanyakan kepada guru Anda di sini. Karena kami tidak akan pernah melepaskan tanggung jawab kami hanya sebatas 3 tahun mereka sudah selesai, anak silakan Anda pulang. Bapak dan Ibu semua, tidak akan terjadi di SMK ini. Untuk menjawab kemana dan ingin melakukan apa anak-anak kita,
langkah demi langkah kami lakukan dari lembaga SMK, Satuan Unit Kerja SMK itu. Artinya apa? Dari hasil interview, dari hasil Bapak saya tanya, kemana Nduk? Kemana nak? Saya bekerja Pak, mau bekerja dulu. Kemana bekerjanya? Gak tahu nanti Pak. Hari ini saya hadirkan untuk menjawab persoalan itu Bapak-bapak dan Ibu semua. Karena apa? Sudah banyak kakak-kakak kelasnya yang berangkat, yang sudah bekerja dengan gaji besar. Sementara jawabannya adalah bagi anak yang mampu, bagi orang yang tua yang mampu untuk menghantarkan itu. Bagaimana kalau anak punya keinginan, orang tuanya tidak mampu? Mandek juga dia. Ini harus kita jawab hari ini. Bapak dan Ibu wali murid semua, begitu juga. Kemana? Bapak guru, Pak Ahmadi sebagai kepala sekolah, anak saya masih seperti ini, masih seperti ini. Apa solusinya agar anak-anak kita tidak menganggur? Beda dengan yang melanjutkan kuliah, tapi sedikit sekali yang melanjutkan kuliah. Rata-rata SMK itu memang sedikit sekali melanjutkan kuliah. Hari ini mau saya jawab, kalau Bapak dan Ibu wali murid dengan kami satu tujuan. Kalau Bapak dan Ibu wali murid ke barat, sekolah ke timur, anak ke selatan, kita tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu, Pak. Saya berharap Bapak dan Ibu semua satu tujuan. Bukan berarti hari ini dilepas, kita tidak punya hubungan lagi. Ada tuntutan pemerintah yang namanya tracer study. Kami harus selalu mengetahui kemana anak kami. Kalau dia bekerja, bekerja di mana? Kalau dia kuliah, kuliah di mana? Kalau dia buka usaha, usaha apa? Ini secara rutin harus kami laporkan. Karena ini SMK, bukan SMP. Itu anak-anak semua. Salah satu untuk menjawab tantangan itu, ya, ada tenaga kerja dalam negeri, ada tenaga kerja ke luar negeri, ada Taiwan, ada Jepang, ada Hong Kong, ada Korea. Tapi berita-berita miring tentang pemberangkatan tenaga kerja itu juga tidak sedikit. Untuk itu kita harus hati-hati. Memberikan kepercayaan ke lembaga yang akan memberangkatkan, yang akan mendidik kita. Dari 2020, pada saat saya masih di Negeri Agung bersama Pak Asril di sini, kami telah memberangkatkan anak kami menjadi tenaga kerja migran ke Jepang. Alhamdulillah tidak ada masalah. Kenapa kita menyerahkan kepada lembaga yang memang terpercaya, yang mempunyai ikatan emosional kepada kita dan tidak mungkin kita akan ditipu. Ada salah satu anak kita tinggal di Sukabumi dan kebetulan dulu alumni SMKN 1 Negeri Agung. Salah satu dari tenaga kerja yang selalu mendapatkan gaji terbesar 48 juta sampai 49 juta per bulan. Bapak dan Ibu silakan bertanya, ada tinggal di Sukabumi. Begitu juga anak Pak Kuaratu sebentar lagi akan berangkat. Lembaga mana yang untuk menjawab tantangan anak-anak itu ke depan? Hari ini saya hadirkan ke sini. Pak Tudung, mohon kesediaannya untuk mendampingi saya. Tepuk tangan untuk Pak Tudung.
SMK 1 Negeri Agung, SMK 1 Pakuan Ratu, SMK 1 Negara Batin, SMK 1 Negeri Besar. Kami tidak sembarang untuk menghantarkan anak-anak. Alumni SMK Pakuan Ratu mungkin dalam minggu-minggu ini berangkat ya? Sekitar 1-2 bulan lagi. Iya. Ada persoalan nggak punya duit, Pak. Bagaimana 60 juta, 70 juta, 80 juta itu isu yang berkembang. Nggak punya duit Pak Ahmadi. Bagaimana anak saya mau, tapi kami tidak punya uang. Kembalikan ke SMK, bagaimana solusinya? Anak bisa berangkat bekerja, walaupun tidak punya uang. Kita musyawarah mencarikan solusi itu. Hari ini terjawab itu Pak. Katakanlah anak saya 147 ini mau berangkat semua. SMK N1 Pakuan Ratu menjamin itu. Tinggal ada kemauan dan persetujuan dari orang tua. Bahkan kelas 10, kelas 11 akan saya programkan bagi anak-anak yang sudah memang punya keinginan kuat. Nanti setelah tamat saya mau bekerja 1 tahun terakhir di kelas 3 sembari melaksanakan PKL akan saya magangkan di lembaga Arasi milik Pak Tudi. Artinya apa? Mereka pulang dari magang ujian mereka sudah mahir. Kenapa harus tunggu lama? Itu kewajiban kami. SMK beda dengan SMA. Melanjutkan pendidikan anak ke SMA, targetnya mereka harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau tidak melanjutkan, tidak lebih anak-anak kita hanya mendapatkan selembar kertas ijazah tanda tamat belajar. Makanya kami minta koreksi ini Bapak Ibu. Koreksi kami, apakah betul anak-anak ini berpraktek? Makanya anak-anak kita yang kita serahkan kepada lembaga, sudah berangkat, bahkan sudah gajian. Untuk itu Pak Tudung, sekilas Pak, Bapak gambarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ahmadi selaku Kepsek di SMK 1 Pakuan Ratu. Salam hormat untuk bapak-bapak dari perwakilan dari kepolisian dan dari Koramil. Bapak Dewan Guru, terima kasih atas waktunya. Salam kenal semua, nama saya Todung Nagori Harahap. Asli Medan, Tulen, hanya saja lahir besar sudah di Bekasi. Kami dari LPK Arasi itu adalah lembaga sending terverifikasi. Kami salah satu dari 300 lembaga sending yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Jadi mau mengecek web, jadi mau anaknya mau dihantarkan lewat ke luar negeri, pertama adalah cek kredibilitas. Kredibilitas lembaga seperti apa. Jadi bisa dicek Bu di web Kemnaker. Apakah sudah sending atau hanya pendidikan saja, itu bisa dicek Bu dari web Bina Lantas. Kami salah satu dari 300. Belum terlalu lama Bapak Ibu, saya mendirikan lembaga ini baru hanya 3 tahun lebih. Dan juga belum terlalu banyak yang kami berangkatkan, baru sekitar 800-an. Setiap tahun kapasitas boarding kami hanya sekitar 200 orang. Jadi sampai saat ini hanya baru hampir 800 mungkin. Karena kenapa? Kapasitas boarding Pak, Bu. Pembelajaran bahasa Jepang itu tidak mudah, benar-benar tidak mudah. Karena kualifikasinya adalah ujian negara. Bukan lembaga yang menguji, tetapi negara yang menguji. Kalau dia layak kompetensi, dapat sertifikat, baru bisa dia namanya job matching.
termasuk 3 anak Pakuan yang saat ini alumni tahun kemarin berada di lembaga kami. Saya report ke Pak Ahmadi kemarin, ada 3 Pak, yang 1 sudah selesai semua, hanya tinggal nunggu visa dari Jepang terbit, kemungkinan 1,5 bulan lagi sudah bisa berangkat. Yang 2 perempuan-perempuan belum Pak, masih, tapi sudah selesai uji kompetensi semua, ujian negaranya sudah selesai semua, jadi udah siap akan masuk ke dalam tahap matching job. Nah, pertama bapak-bapak, ibu-ibu, saya berdiri di sini emosional mungkin tahun ini Pak Ahmadi, lebih emosional dibanding tahun-tahun kemarin, karena banyak regulasi yang berubah dari segi kualitas anak, kualitas birokrasi pemberangkatan yang kita melalui BP2MI dan Kemnaker. Jadi Bapak Ibu untuk mengirimkan anaknya ke luar negeri bukan gaji Pak Bu, tetapi yang pertama harus dicek adalah perlindungan. Bagaimana anak-anak tersebut di luar negeri. Alhamdulillah Jepang sudah dari tahun 91 sudah jutaan orang pergi ke Jepang. Tidak pernah ada kasus yang namanya dihukum pancung ataupun dipenjarakan di Jepang. Malah anak-anak kita yang kadang bikin ulah di negara tersebut. Jadi pertama adalah perlindungan. Bu, cewek-cewek di Jepang, saya lebih arah guyon ya Bu ya, daripada saya kalau Pak Ahmadi yang formalnya aja, saya yang guyonnya aja. Kadang kita takut anak perempuan kita berangkat ke Jepang, melepas anak perempuan jauh lebih sulit dibanding melepas anak laki-laki. Itu betul kan Bu? Betul. Mohon maaf, di Jepang budayanya berbeda dengan kita, benar-benar berbeda. Di sana kadang Bu pulang kerja, mereka saking capeknya pressure kerja itu mereka minum Pak, mabuk tidur di jalan. Di Jepang nggak mungkin diperkosa. Kalau di Pakuan saya nggak tahu. Begitu. Saking amannya hampa, nggak boleh dicolek. Sampai bangun dia turun sendiri. Kemarin anak Indonesia dipulangkan dari Jepang hanya karena ngelihat paha cewek Jepang. Karena mohon maaf, di sana SMK segini semua roknya. Di kereta mungkin dia dari NTT hitam-hitam semua, dapat yang putih kayak boneka, dia begini. Itu dipulangkan dari sana. Itu untuk apa Bu? Untuk menjaga HAM untuk perempuan saja. iPhone di Jepang semua kameranya berbunyi. Jadi filosofi mereka, lihat boleh, dokumentasi jangan. Karena nggak bisa dipungkiri, mereka itu budaya mereka Bu, pakaian segini. Musim dingin pun roknya segini. Naik ke atas tangga stasiun, kita para kaum laki-laki melirik saja sudah kelihatan semua. Tetapi tidak boleh. Jadi handphone itu semua berbunyi. Di kereta misalkan kita digodain sama cowok, tinggal lapor polisi. Itu semua dilakukan pemerintah Jepang untuk menjaga keamanan untuk perempuan di Jepang. Tetapi kalau mau sama mau banyak Bu. Tidak ada hukum, tidak ada agama di sana. Jadi itulah tugas lembaga dan sekolah untuk memberikan edukasi kepada adik-adik supaya tetap ikut syariat Indonesia. Begitu. Tetapi konteksnya bukan pelecehan ya Pak. Konteksnya mau sama mau. Jadi lembaga pun tidak boleh cerita yang manisnya Pak. Harus cerita yang pahitnya juga seperti apa di sana. Tetapi setelah pulang dari Jepang bukan sedikit Bu yang sukses. Bukan sedikit Bu yang punya etos kerja yang lebih dibanding kita di Indonesia. Itu sudah saya jalani karena saya kerja di lembaga sudah hampir 9 tahun. Punya sendiri hanya 4 tahun. Jadi 5 tahun saya mengabdi di lembaga orang. Sudah puluhan ribu orang saya berkecimpung dalam dunia perjepangan ini, alhamdulillah. Ada kasus ya Pak? Ada, tetapi bukan dari pemerintah Jepang, orang Indonesia yang di sana yang sudah terlena dengan negara maju buat pidana di sana. Begitu Pak. Terus saya lihat Pak, kok jauh-jauh saya ke sini seperti yang saya paparkan ke Pak Ahmadi.
Kadang saya jetir, Pak, Bu, ngapain saya jauh-jauh di Bekasi, setiap RT ada sekolah, Bu. Ngapain saya harus ke sini? Murid saya sekitar 150 sampai 200 per tahun, 90% diisi oleh orang Lampung, Bu. Dari mulai Lampung Timur sampai ke Waikanan. Saya melihat adalah adik-adik ini hanya tidak punya kesempatan. Banyak aspek saya diskusi dengan Pak Ahmadi. Aspeknya apa saja? Kesempatan informasi. Informasi juga termasuk kesempatan. Yang kedua, biaya. Alhamdulillah sekarang kami sudah bekerja sama dengan Multi Finance yang bisa mengcover adik-adik untuk bekerja ke Jepang. Tanpa jaminan, tanpa ada tendeng aling-aling, tanpa harus ada yang ditahan. BPKB, surat tanah, ijazah, dan lain-lain. Tidak ada, bentuknya KTA. Jadi, hanya kesempatan yang saya pikir saya bisa melakukan itu untuk yang saya bilang pedalaman ya Pak. Begitu ikhlasnya Bapak Ibu tinggal di daerah yang penuh dengan keterbatasan, Pak. Menurut saya ya, kami di Jawa, di Bekasi, maaf kata, kami lagi di toilet aja Gojek bisa depan rumah. Bentar Pak, tunggu. Itu kemudahan itu. Jadi saya pikir alangkah adik-adik bisa berpikir Jepang, Bapak Ibu support orang tua, saya sangat support sistem buat orang tua. Kami dan Pak Ahmadi juga sudah berpikir bagaimana bisa mengcover bagi mana yang memang tidak mampu untuk bekerja di Jepang. Kami sudah bekerja sama, itu bentuk dari opsi ya Pak Ahmadi ya, opsi buat adik-adik. Jadi untuk lebih teknisnya nanti mungkin adik-adik yang berminat bisa dengan BKK Pakuan atau ke Pak Ahmadi langsung untuk mengkoordinir, karena kita grand opening ceremony di angkatan baru adalah di bulan 6 minggu kedua. Jadi saya harapkan tahun kemarin 3, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih. Nggak apa-apa, nggak semua, tetapi sudah ada pilot project kita dari Pakuan yang bisa menjadi tolak ukur untuk adik-adik kelasnya. Jadi sekian dari saya, mohon maaf tidak bisa panjang karena acara akan berlanjut terus. Jadi saya kembalikan lagi ke Pak Ahmadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Duduk. Terakhir untuk anak-anakku semua, Bapak ucapkan selamat. Tolong pertanggungjawabkan sertifikat Anda. Tolong pertanggungjawabkan ijazah Anda. Jaga nama baik alma mater Anda. Apapun kesulitan kalian, SMK Negeri 1 Pakuan Ratu tetap membuka lebar tempat Anda berkonsultasi, tempat Anda bertanya Anda yang tidak tahu. Jangan setelah hari ini Anda Bapak lepas dari kelas 3 lupa. Yang harus dipertahankan betul anak-anakku semua, pada saat Anda mengambil ijazah nanti, ini yang sering saya tanya, sudah bekerja di mana nak? Tetap di sini Pak. Saya kecewa bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Baru 2-3 bulan tamat sudah mendapatkan gelar 3 huruf di depan. ART Pak. Ngapain sekolah SMK? Kalau hanya sekedar bahasa kasarnya menjadi babu, kata orang tua. Padahal masih banyak jalan lain yang bisa tempat untuk bekerja. Tamat SMK Pakuan Ratu, ART, ini sangat ironis sekali. Juga kepada bapak-bapak dan ibu semua, mari kita sama-sama. Kita tidak akan pernah memutuskan hubungan
antara bapak-bapak dan ibu sebagai orang tua dengan kami yang ada di SMK ini. Itu yang bisa saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berjuang anak-anakku semua. Jadilah petarung-petarung yang handal, bersaing dengan dunia luar. Karena Bapak mengetahui bahwa ini PR ke depan, mental merupakan prioritas utama untuk mendidik anak ke depan. Karena secara mental anak-anak tidak punya keberanian. Terima kasih Bapak Ibu dan semua. Mohon maaf, saya mewakili semua tenaga pendidik dan kependidikan di SMK ini. Kalau ada hal-hal selama 3 tahun, baik disengaja maupun tidak disengaja, di dalam proses pembelajaran dianggap ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru dan staf pendidik yang terhormat, para tamu undangan yang jam satu-satu, yang terhormat para hadirin wali murid sekalian, dan yang kami banggakan warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to everyone. With all due respect to the Honorable Principal of Vocational High School 1, Pakuan Ratu, Mr. Ahmadi, Bachelor of Education, Bachelor of Economy, and Master of Management. The Honorable Mr. and Mrs. Teachers and staff of Vocational High School 1, Pakuan Ratu, the Honorable Committee of Vocational High School 1, Pakuan Ratu, the Honorable Head of the Village of Sukabumi and the village apparatus, honorable religious leaders in Sukabumi, invited guests, and rahimakumullah. First of all, let us convey our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of all His abundance of grace and gifts, so that Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melainkan awal untuk membuka lembaran baru di kehidupan kita, apakah kita ingin melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Pesan mendalam untuk teman-temanku semua, tenang saja, perpisahan tidak menyedihkan, yang menyedihkan adalah bila habis itu kita saling melupakan. Akhir kata, kami ingin meminta restu dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian untuk melanjutkan pendidikan berikutnya yang lebih tinggi. Doakan kami agar meraih cita-cita yang kami inginkan dan menjadi pribadi yang penuh manfaat untuk ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Honorable audience, especially the principal of Vocational High School Number 1 Pakuan Ratu, teachers and staff, also my beloved friends and seniors. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the creator of whole world. And let's say salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because today we can gather to attend the moment of farewell to our beloved seniors. And it's an honor for me to stand in front of you all to express our gratitude and appreciation. As we say goodbye to our seniors, we remember the memories we've shared, the love, the tears, and the lesson learned. Your presence has made a significant impact on our school community, and will always cherish the time we had together.
I do believe that it will bring a very deep meaning of these moments. Because you guys all have talked as many things. Then we learn a lot together. So, in these moments, I represent all my friends big thanks for everything that has going through between us. As you move forward, we wish you all in the best your future and the first. May you continue to excel, grow, and make a positive impact in the world. Well, ladies and gentlemen, that's all my speech that I can deliver to you. I hope all got news for everything. See you on top, brother and sisters. Yang saya hormati, Ibu Camat Pakuan Ratu. Yang saya hormati, Bapak dan Ramil Pakuan Ratu. Yang saya hormati, Bapak Kapolsek Pakuan Ratu. Khususnya Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pakuan Ratu. Para guru dan staf, serta teman-teman dan seniors yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya, dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri momen perpisahan dengan kakak kelas kita tercinta. Dan suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di hadapan kalian semua, mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Karena kalianlah telah mengajarkan kami banyak hal. Kami banyak belajar akan hal itu. Jadi pada momen ini, saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena kalian selalu memberikan banyak belajar pada kami. Terima kasih. Jadi hari ini saya mewakili teman-teman semua. And everything. Thank you very much for your nice attention. The last, I say good morning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job, us. Goodbye, everyone. Wali murid. Dengan ditandai bahwa hari ini atribut anak-anakku semua kelas 12 itu ditandai bahwa hari ini kami serahkan kembali kepada Bapak dan Ibu wali murid yang hari ini ya, proses selama 3 tahun secara baku sudah kami selesaikan. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, siswa siswi SMK 1 Pakuan Ratu kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025 hari ini resmi kami serahkan. Kepada Ibu Suhartini SPD selaku Kajur Akuntansi, Ibu Sonya Soraya SP selaku Kajur Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ibu Suratna Dewi SPT selaku Kajur Agribisnis Ternak Unggas, dan Bapak Deni Anggara ST selaku Kajur Teknik Sepeda Motor agar bersedia memberikan trofi kepada Bapak Ibu, dipersilahkan.
Selanjutnya dari agribisnis tanaman ternak, tanaman pangan dan hortikultura, Mulzaki Arfa, silahkan maju ke depan. Diserahkan oleh Ibu Sonia Soraya. Tari Penyambrama merupakan tari tradisional asal Bali yang sering kali ditampilkan untuk penyambutan tamu. Penyambrama berasal dari kata sambrama yang berarti sambutan. Tarian ini ditampilkan ketika acara-acara resmi atau acara adat untuk menyambut tamu. Dengan properti sebagai simbol penyambutan segala hal yang baik. Pada kesempatan pagi hari ini, tari Penyambrama ditampilkan oleh Wayan Ida Sari 11 Akuntansi 1, Wayan Rani Lestari 10 DKP, Putu Nara 10 Akuntansi 1, Wayan Rizka 10 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Selamat menyaksikan. Juni 2006, putri dari Bapak Sukiono. Badia Meyunita Sari, lahir di Setianegara 5 Mei 2007. Indrianingsi, lahir di Waikanan 18 Agustus 2006, putri dari Bapak Tri Atmoko. Jihanda Fadila, lahir di Ayun, lahir di Waikanan 13 Juli 2007, putri dari Bapak Suwarno.
Bimbing Bapak Ibu guru agar kelak hidup bermutu. Terima kasih guru-guruku, engkau ajari kami semua yang belum tahu, hingga mengenal putih dan abu-abu. Terima kasih Bapak Ibu guruku. Semoga kita bertemu di suatu waktu saat kami jalani kehidupan penuh itu. Guru-guruku, jasamu terukir di hatiku, kan ku ingat hingga akhir hayatku. कितने लल्लू what to do आज के लड़के I'll tell you कितने लल्लू what to do कोई मुझे पूछे how are you कोई मुझे बोले how do you do कभी कोई मुझसे न कहे oh my darling I love you oh my darling I love you oh my darling I love you आज की लड़की I tell you नखरे वाली सुन ले तू आज की लड़की I tell you नखरे वाली सुन ले तू ना मैं पूछूं how are you ना मैं बोलूं how do you do अभी यही मैं कहता हूँ oh my darling I love you oh my darling I love you oh my darling I love you आज की लड़की I tell you कितने लल्लू what to do simbolis pelepasan burung merpati sebagai simbol pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Pakuan Ratu oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pakuan Ratu Bapak Ahmadi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Semoga dengan dilepaskannya burung-burung ini membawa terbang tinggi harapan dan cita-cita anak-anak kita semua dalam meraih mimpi.
Unjama-jama demi masa sini Buku bau lalang waya kau kena sepi hati Buku bau lalang waya kau kena sepi hati Buku bau lalang waya jejama senang hati Buku bau lalang waya jejama senang hati Mulat tari budana seketau kampung ini Mulat tari budana si ketau kampung ini Hadirin sekalian, Tari Bedana berasal dari Provinsi Lampung, merupakan simbol kegembiraan serta rasa syukur masyarakat atas momen-momen penting. Tarian ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keramahan, dan sukacita dalam budaya masyarakat Lampung. Melalui Tari Bedana, generasi muda diajak untuk melestarikan warisan budaya Lampung yang kaya akan nilai dan makna. Pada kesempatan kali ini, Tari Bedana ditampilkan oleh Gunarji Maharani dari kelas 10 DKP, Sarah Novela Dewi dari kelas 10 DKP, Fauziah Rahmani Kausari dari kelas 10 DKP, Vanessa Florencia dari kelas 11 AK2, Mailani Fasita dari kelas 11 Akuntansi 2, dan Tika Dwi Anggraini dari kelas 11 Akuntansi 2. Selamat menyaksikan. Dari segala lagu kayuhan
mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Iskandar. Kepada Bapak Ustadz Iskandar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa bikulinatin syarihah wa liridwa ilahi ta'ala li syafa'a rasulina sallallahu alaihi wasallam syiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amaika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa'azim sultanik. Bismillahi masya'allah la yasrikul khaira illallah. Bismillahi masya'allah la yasrifu syu'a illallah. Bismillahi masya'allah la kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahadi wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una indaka la darajat wa tubalikuna biha aksyal wiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ghfir lana wa fir lana dhunuba abaina wa ummahatina wa li ikhwanina wa ustadina wa jaddatina wa ahlana wa duriyatana wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amad innaka qaribun mujib da'awat. Ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna auladana wa duriyatana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa ahli ta'at wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli sunnah wa ahli syadaqah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Fatah ya Halim, ya Razaq ya Latif ya Aziz ya Ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suatu hari, Raden Bondowoso, pemilik tahta kerajaan Pengging, datang untuk memperistrinya.
Mau apa kau kemari, Raden Bondowoso? Wahai Roro Jonggrang, kecantikanmu melebihi separuh nirwana. Diriku teringin memilikimu seutuhnya. Maukah dikau menjadi permasyuriku, Adinda? Terimalah putri, terimalah. Baiklah, namun kuberi kau satu syarat. Cuma satu syarat apa? Satu syarat. Jikalau aku boleh tahu, apakah gerangan syarat tersebut? Apa kau mau lautan? Ataukah sebuah bukit seluas samudra? Atau pesawat Citylink? Kau mau berikan Transmart Carrefour dan seisinya? Mall Carrefour. Bangunkan aku 1000 arca dalam waktu 1 malam. Tidak sulit. Akan kupenuhi persyaratanmu. Akan kubuktikan besarnya cintaku padamu, Roro Jonggrang. Ada apa gerangan Raden datang kemari? Maksud kedatanganku kemari untuk meminta bantuanmu. Sekejap akan Raden. Kesulitan macam apa yang Raden hadapi hingga datang kemari? Bangunkan aku 1000 arca dalam 1 malam. Hamba bisa membantu asal imbalannya cocok. Imbalan? Tak usah mau pikirkan imbalan. Semua bisa diatur. Bagaimana bisa ini terjadi? Wahai Raden Bondowoso, tanpa mengurangi rasa hormat, menyatakan kau tidak memenuhi persetujuanmu. Semua arca ini masih belum berjumlah 1000. Aku tidak percaya. Pasti kau juga menyihir ayam-ayam berkokok, kan? Raden bisa bertanya pada seluruh ahli sihir di negeri ini. Tidak ada satupun yang datang. Tenang, Be. Takkan kubiarkan buaya darat ini merebutmu dariku. Ayang Beb, jadi kamu yang menggagalkannya. Bagaimana bisa? Ya dong, gue gitu. Kau, dasar dukun penikung. Bisa-bisanya kau membodohiku. Dan kau, wanita licik, sok jual mahal. Bacot anjing. Kabur. Begitulah kisah asmara absurd ini berakhir. Konon katanya, Bandung Bondowoso dan dukun masih saling berkejaran mengelilingi dunia hingga saat ini.